Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang sudah bisa mendengar suara saya, silahkan ketik di chat yes. Oke, berarti sudah ada beberapa orang yang sudah berhasil melihat materi kita. Materi kita adalah penjelasan lengkap. Jadi saya akan menjelaskan terkait materi apa atau harus bagaimana Anda melakukan persiapan menghadapi tes P3K. Walaupun sebenarnya sebelum bagian part per partnya ataupun bagian per bagiannya saya sudah menjelaskan di awal-awal. Tapi saya akan mengulangi secara menyeluruh bagaimana Anda harus melakukan persiapan. Nah, kita tahu semua bahwa tes di P3K itu ada 3 tes, tambah 4 dengan wawancara. Maka saya akan menjelaskan satu persatu terkait dengan materi yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Ini penjelasannya berdasarkan Permen bahwa kompetensi teknis itu bertujuan untuk menilai penguasaan dan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi di sini tidak ada sifatnya, karena sifatnya adalah spesifik di bidang teknis jabatan, maka tidak ada yang sebenarnya kesehatan umum dan lain sebagainya untuk tahun kemarin. Kemungkinan tahun sekarang juga sama. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kompetensi teknis itu adalah di dalamnya ada pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dan sikap. Dengan jumlah soal adalah 90 soal. Jadi 90 soal untuk kompetensi teknis ini. Nah, mencakup apa saja untuk kompetensi teknis ini adalah pengetahuan dasar, lanjutan. Jadi tahun kemarin itu tiba-tiba muncul berapa volume vesika urinaria misalnya, itu mata kuliah anatomi. Jadi dari mulai dasar sampai lanjutan itu gimana? Dari mulai ke C1 untuk dasar sampai dengan C atau kognitif 6. Kognitif 1 itu hanya tahu saja. Tahu jumlahnya berapa, volume tila berapa, misalnya besar, uterus berapa, berat, ovarium berapa, dan lain sebagainya. Jadi sifatnya tahu. Tapi yang lanjutan dari mulai analisa sampai dengan Anda membuat sebuah evaluasi. Jadi ini ada perbedaan. Jadi kalau menurut taksonomi Bloom itu kan ada C1 sampai C6, kognitif 1 sampai kognitif 6. Semakin tinggi C-nya, semakin kesulitannya semakin tinggi. Tetapi kalau di uji P3K itu kita dari mulai C1. Seperti misalnya, ini hanya tahu saja, misalnya kadar normal HB pada anak dikatakan anemis berapa, itu kan C1 saja. Tidak ada analisa, tidak ada apa. Kemudian usia berapa bulan harus diberikan campak, itu juga sama dengan C1. Nah, perbedaan dengan uji kompetensi, kalau Anda pernah mengikuti uji kompetensi, perbedaannya adalah di di UKOM itu ada uji kompetensi mulai dari C3. Jadi analisisnya lebih tinggi di UKOM dibanding di P3K. Kemudian kunci dari kompetensi teknis adalah Anda harus paham keterampilan yang biasa dilakukan oleh profesi Anda. Kalau Anda perawat, ya tentu tindakan yang biasa dilakukan oleh profesi Anda, perawat, dan misalnya kalau yang bidan, ya bidan. Nah, berapa keterampilan yang harus Anda pahami? Saya katakan berdasarkan pengalaman yang sudah tahun sebelumnya,
maka 10 tindakan yang biasa dilakukan di ruangan karena Anda adalah jabatan fungsional. Fungsional itu berarti Anda yang melakukan di ruangan berhadapan langsung dengan customer. Maka tindakan yang biasa dilakukan pada pasien 10 aja. 10 saja. Misalnya yang sudah jelas adalah pemberian oksigen, itu biasa keluar. Kemarin ada pertanyaan bagaimana cara menentukan pakai Kano, RM, NRM, dan lain sebagainya. Anda harus paham hubungan antara saturasi oksigen. Anda harus paham hubungan antara saturasi oksigen, kemudian jumlah dosis yang diinginkan atau jumlah atau konsentrasi oksigen yang akan diinginkan, dan yang terakhir adalah alat yang digunakan. Jadi ada 3 itu, yang ada trias itu, ya, supaya Anda paham untuk oksigen misalnya. Jadi ada saturasi, ada berapa jumlah pemberiannya, dan bagaimana alat yang digunakan. Ada 3 yang harus Anda perhatikan. Dan keterampilan ini pun dari mulai pengkajian sampai dengan evaluasi. Tentu dalam pengkajian ada indikasi, ada kontraindikasi, langkah-langkahnya, evaluasinya, dan lain sebagainya. Tentu harus Anda kuasai hal-hal yang sifatnya mendasar itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap yang dikembangkan. Sikap yang dikembangkan terkait dengan etika. Misalnya etika, kemudian komunikasi terapeutik, kemudian bagaimana Anda bersikap secara terapeutik menghadapi pasien, jarak antara kita dengan pasien normanya berapa pada pasien-pasien jiwa misalnya. Itu juga bagian dari sikap yang harus dikembangkan. Kemudian tipsnya bagaimana supaya Anda bisa memahami atau Anda bisa mendapatkan nilai tinggi, karena nilainya itu ada 90 kali 5 itu. Ya, itu tinggi banget. Kemudian baca materi terkait dengan kompetensi minimal di bidang teknis, jabatan, dan pelajari dan pahami. Pelajari dan pahami ini kuncinya. Bukan hanya tahu, tetapi Anda harus paham. Bukan hanya tahu, tapi Anda harus paham. Itu kuncinya di sana. Reni, ada apa? Ngacungin tangan. Oke. Kemudian baca materinya, kompetensi minimal. Dari mana saya dapat kompetensi minimal? Itu sudah ada permennya. Mungkin nanti saya coba carikan kembali. Saya lupa permennya nomor berapa, tapi nanti ada. Bedanya S1 sama D3 itu apa? Bedanya itu ada, sudah ada penjelasan ya. Sudah ada penjelasan. Nah, barusan ngacungin tangan. Siapa yang ngacungin tangan ya? Ngacungin tangan tapi ditanya menghilang. Oke. Jadi nanti ada perbedaan. D3 itu seperti apa? S1 seperti apa? Itu ada perbedaannya. Nanti saya coba cari di catatan saya. Bedanya D3 dengan S1 seperti apa. Dan apa yang boleh dilakukan oleh perawat terampil, kemudian perawat ahli, bisa bidan terampil, itu juga apa yang harus dilakukan. Itu ada sebenarnya yang bisa kita downgrade atau kita urut. Kemudian perhatikan dan pahami tindakan atau keterampilan yang biasa tadi dilakukan dalam keseharian yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Catat dan pahami 5-10 tindakan. Oke, ya. Itu jadi 5-10 tindakan. Dari mana buku sumbernya? Itu kan jadi permasalahan. Ya, dari mana duitnya? itu bukan orang lain ya yang minta 1 triliun. Sumbernya dari mana? Kalau tindakan, saya lebih atau cenderung mengajukan sumber-sumbernya Anda dapatkan dari Kemenkes, dari BPSDM. Itu ada e-book
Dan e-book itu sudah saya share di materi umum ya. Yang belum silakan di-download sendiri. Nanti kalau belum, nanti saya kirim semuanya lagi. Itu jadi teknis itu tindakan, kan di soal itu ada yang melanjutkan setelah ini tindakan selanjutnya apa. Itu kita ngambil dari buku Kemenkes saja. Jangan dari buku yang lain. Apalagi saya tidak menganjurkan Anda misalnya Anda ngambil dari Fundamental of Nursing. Boleh sih, tapi repot, apalagi bahasa Inggris. Kemudian pahami etik dan sikap yang mendasari bidang teknis. Tadi sudah, jadi nanti pahami juga etika dalam etika profesi terutama. Dan kita pun ngeri ya, kemarin ada kasus ya, tidak nakes ya lah, nakes kan ada dokter, ada bidan, ada perawat dan lain sebagainya dengan TikTok gitu ya, TikTok live, mau kateter dan lain sebagainya, itu merupakan pelanggaran etik ya. Kayaknya nggak diajarin di kampusnya gitu. Jangankan TikTok seperti itu, moto aja kan kita nggak boleh. Ini kayak nggak belajar ya. Demi konten apapun dilakuin. Itu nggak belajar, itu nggak benar-benar nggak memiliki etika. Kemudian yang kedua adalah kompetensi manajerial. Untuk kompetensi teknis nanti kita bahas secara mendetil pada pertemuan selanjutnya. Karena banyak banget yang harus Anda kuasai. Yang kedua adalah kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, gini. Pertanyaannya nanti dulu, pertanyaannya terkait dengan materi yang saya berikan dulu. Nanti materi-materi di luar itu nanti saya persilakan Anda untuk bertanya. Kalau Kapita Selekta nanti saya berikan di grup umum nanti malam saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan ini ya, nggak kemana-mana pertanyaannya. Jadi apa ya? Nanti kita tidak fokus. Jadi belajar itu harus memiliki target, harus fokus satu persatu. Apa yang ada di hadapan kita, itulah yang harus kita pelajari dulu. Hal-hal yang lain itu menjadi distraktor atau menjadi distraksi ataupun distraksi aja gitu ya, untuk mengalihkan supaya nanti kalau mau belajar fokus ya satu-satu gitu ya. Hal yang tidak terkait dengan pembicaraan kita jangan dibicarakan dulu. Itu kunci dalam belajar. Ya, jangan kemana-mana. Jadi belajar itu harus punya target. Kalau sekarang diberikan ini ya ikutin aja dulu gitu ya. Nanti hal yang lain silakan masuk. Saya sudah sediakan grup, yang grup gelombang. Saya juga sudah menyiapkan grup di umum. Itu Anda ngomongnya di sana. Jadi belajarlah sesuai dengan apa yang sedang kita hadapi. Nanti otak Anda nggak akan bisa fokus kalau begitu belajar yang seperti itu. Jadi Anda harus sudah bisa memilahkan mana kapan kita melakukan inisiatif terhadap sesuatu, mana yang tidak. Karena kita sedang belajar ini sekarang nih. Kompetensi manajerial. Ya. Nah, tadi kuncinya adalah di sini adalah berorganisasi. Berorganisasi bagaimana kita bersikap dengan orang lain dan tentunya yang dapat diukur dan dikembangkan terkait dengan jabatan yang Anda akan lamar gitu ya. Jumlah soal 25, poin maksimal 4 per soal dan 4 ya kalau tidak saya sakti, kalau saya salah nanti saya koreksi lagi. Maksimal 4 per soal dan di sini tidak ada yang jawaban yang salah. Nah, tidak ada jawaban yang salah, semua dapat nilai, semua dapat nilai. Nilainya bisa maksimal atau bisa minimal. Minimalnya 1. Tapi kalau tidak diisi 0. Nah, ini apa yang dipelajari atau yang harus kita pelajari atau harus kita baca? Yang pertama adalah integritas. Integritas itu apa? Nanti saya ada penjelasannya satu persatu. Kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik,
pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi ada 8. Ada 8 yang harus Anda pahami di kompetensi manajerial. Itu harus Anda paham. Oke. Integritas. Nah, sekarang integritas. Apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas itu konsistensi antara perilaku dan tindakan. Sesuai dengan norma yang berlaku, ada norma, ada hukum, ada aturan, dan lain sebagainya. Kemudian jujur dan dapat dipercaya. Komitmen terhadap apa yang sudah dikatakan atau apa yang sudah ditulis. Bertanggung jawab, setia, menghargai waktu. Jadi kalau ada pertanyaan, tidak ada alasan. Jadi kita tidak ada alasan terlambat, tidak ada alasan jauh, tidak ada alasan dana, tidak ada alasan dan lain sebagainya. Ini kita tidak sedang memberikan alasan bahwa di kompetensi integritas itu kita harus komitmen terhadap apa yang dilakukan, apa yang sudah diputuskan, itu namanya integritas. Ya, integritas. Jadi kalau misalnya pilihannya telat, berarti orang tidak berintegritas. Kalau misalkan tidak bisa tepat waktu, ya dia tidak berintegritas. Jadi kalau pulang harus tepat waktu, tidak boleh mengurangi sedikit pun. Bekerja itu tidak boleh dikurangi. Anda keluar kalau istirahat, jam kerja masuk, itu namanya integritas. Dan itu yang idealis. Nah, di sini kenapa saya tidak ini kan saya berbicara tentang tataran konsep, tetapi bagaimana pada tataran praktiknya seperti apa? Tataran praktik, ingat teman-teman, bahwa di kompetensi manajerial itu Anda tidak sedang melakukan tes kepribadian. Memang betul bahwa ini adalah bagian kepribadian, tapi saya bilang, saya tidak, atau saya mengatakan bahwa Anda tidak sedang melakukan tes kepribadian. Yang sedang Anda lakukan adalah bagaimana mencari nilai tertinggi. Bagaimana Anda mencari nilai tertinggi. Sehingga Anda harus paham bahwa di tes manajerial ini yang diinginkan. Bukan tentang diri Anda. Tapi tentang bagaimana mendapatkan nilai tertinggi di tes ini. Itu beda banget. Kalau misalnya terkait dengan diri Anda, ya wajarlah. Terlambat 1 menit, 5 menit, itu di dalam tes manajer tidak ada istilah pengecualian. Nggak boleh. Walaupun Anda datang sering telat, tetapi di tes manajerial atau terkait dengan integritas, Anda tidak mengatakan bahwa tidak boleh terlambat. Walaupun dalam keseharian Anda sering terlambat. Artinya bohong dong. Saya tidak mengajarin Anda bohong, tapi mengajarin bagaimana Anda mendapatkan nilai yang tinggi, itu saja. Karena yang Anda inginkan adalah bagaimana Anda masuk ke menjadi ASN. Itu aja concern saya. Bukan tentang, kalau selama ini mungkin Anda, oh ini ya kalau saya mah begini saja. Ya nggak bisa seperti itu. Tapi Anda harus mendapatkan nilai yang tinggi. Ingat teman-teman, di P3K itu tidak ada istilahnya formasi 3, ngambil 9, itu nggak ada. Ada formasi 3, ya udah 3 aja yang diambil. Tidak ada ujian lanjutan. Artinya Anda tidak cukup lulus passing grade, tetapi Anda juga harus terbaik. Percuma Anda lulus passing grade, tapi Anda menjadi yang kedua atau yang keempat kalau tadi saya bilang formasinya 3. Percuma, walaupun Anda lulus passing grade. Karena Anda tidak akan ada ujian lagi. Makanya sekarang saya ngajarin Anda bagaimana supaya dapat nilai itu yang tinggi. Jadi ini terkait dengan integritas Anda. Sekarang waktunya belajar, disiplin, belajar. Nggak berpikir macam-macam. Fokus dulu belajar. Karena itu yang harus Anda ikutin. Ya, itu yang harus Anda lakuin. Jadi mungkin saya sedikit keras. Kenapa? Karena sehebat apapun saya, sebagus apapun pemahaman saya terkait dengan bagaimana menjalankan sebuah tes, bagaimana membuat soal, saya ini tidak akan ujian. Yang ujian Anda. Jadi percuma saya ngomong berbusa-busa, tapi Anda tidak paham. Karena yang akan ujian Anda.
Saya ini kayak coach. Coach itu tidak pernah main di lapangan. Nggak pernah. Mana ada yang coach itu nendang bola. Coach bola coba. Apakah ada? Pelatih itu hanya bisa berteriak-teriak. Ngomel-ngomel, marahin, membuat strategi, bila perlu banting buku dan lain sebagainya, itulah coach gitu. Tapi yang membuat gol, yang menyarankan, yang membuat kemenangan dalam permainan adalah pemain. Pemain itu Anda, bukan saya. Saya kalau Anda nggak mendisiplinkan diri Anda, ya bingung lah. Walaupun saya jebolan dari penulis soal dan lain sebagainya, ini yang nggak akan ujian bukan saya, tapi Anda yang ujian. Jadi bagaimana memanage diri sendiri itu yang penting, jauh lebih penting daripada Anda mendengarkan mendengarkan ego sendiri, ya itu lebih penting. Jadi sehingga muncul pertanyaan, saya tanggung jadi provokasi, memprovokator ya, jadi provokator saya. Jangan saya memprovokasi Anda. Jadi bingung kalau misalnya dalam sebuah bimbel yang saya lakuin, orang itu menghafalkan materi. Oh ini materinya gimana sih ini gini. Atau menghafalkan itu bagus itu menghafalkan materi. Tapi kalau sudah menghafalkan soal tanpa mengacu pada materi, saya buat soal itu ribuan gitu ya. Kadang-kadang ya otak juga koslet juga gitu kan, koslet juga. Jadi kadang-kadang salah membuat menitikan jawaban, membuat juga salah membuat kunci jawaban. Padahal aku seharusnya klik yang A, saya klik yang B. Nah itu Anda harus kembali kepada materi. Maka di sana fungsinya saya memberikan Anda catatan singkat. Catatan singkat dalam berupa mind map. Mind map itu di print. Mind map itu di print karena di sana saya hanya menjelaskan singkat. Kalau Anda perlu, tandain oleh Anda, baca lagi, gunakan Google. Tanya kalau nggak ngerti, kalau nggak paham maksud saya seperti apa, nggak mungkin kan tiap orang nanya ke saya. Tandain. Beri keterangan dalam mind map yang panjang, yang penting bagi Anda. Jadi itu integritas, komitmen terhadap target yang ingin dicapai. Kalau sekarang Anda komit untuk belajar, waktu sebulan ini karena berdasarkan waktu yang ada diberikan di rapat dengar pendapat, itu Juli itu sudah mulai ujian. Kalau benar itu berjalan sesuai dengan apa yang diagendakan oleh Kemenkes juga BKN ataupun Kemenpan RB, artinya hanya waktu sebulan lagi. Waktu sebulan lagi untuk menentukan masa depanmu. Bukan masa depan saya. Masa depanmu. Korbankan waktu sebulan ini untuk belajar. Dan kemudian Anda senang mendapatkan hasil yang maksimal, yang optimal yang bisa diraih oleh Anda. Yaitu menjadi ASN. Jangan kau korbankan waktu sebulan ini untuk belajar tapi tidak serius, atau belajar tapi hanya nangkring kegiatannya, belajar tapi dengan ogah-ogahan. Anda yang jadi korban adalah masa depan, yang jadi korban adalah keluarga. Sampai 2023 itu semua dihapus nanti kalau ada. Yang 2023 kan hanya 2 itu menurut surat dari Kemenpan RB kemarin. Hanya PNS dan P3K. Selain itu tidak ada. Jadi, karena teman-teman itu sudah memiliki kesempatan untuk maju di ASN, di P3K, Anda harus lihat, kalau saya berhasil, keluarga saya terangkat, derajat keluarga saya terangkat, saya pun terangkat. Anak-anak ada kebanggaan, suami atau istri ada kebanggaan, ayah ibu ada kebanggaan. Apakah dirimu tega pada saat Anda ujian, ini terkait dengan integritas nih, komitmen. Pada saat Anda ujian, keluar dari ujian, ditanya sama orang tua, misalkan Ndu kalau orang Jawa, atau Jang orang Sunda misalkan, atau Nak, ya, Nak, gimana ujiannya?
Kamu berhasil nggak? Coba kalau pada saat itu kamu mengatakan, alhamdulillah, saya berhasil. Gimana perasaan orang tuamu? Gimana perasaan keluargamu? Tapi balik dari itu, coba kalau mengatakan mereka, aduh saya nggak berhasil, kurang sedikit. Gimana perasaan? Walaupun mereka tidak menunjukkan kekecewaan di wajah mereka, tetapi di hati mereka, mereka kecewa. Mereka tidak menunjukkan kekecewaan karena ingin kamu tidak drop. Kamu tidak stres. Tapi itu harus dipikirkan. Kamu harus komitmen dari sekarang. Bertanggung jawab terhadap dirimu sekarang dan keluargamu dari sekarang. Itu terkait dengan integritas dan komitmen. Di dalamnya ada. Oke, mohon maaf kalau saya panjang terkait dengan integritas. Karena kuncinya adalah bagaimana ngeraih ini supaya Anda mau berupaya dengan sebaik-baiknya. Jangan tergantung dengan saya karena waktu dengan saya itu terbatas. Gunakan waktu di grup ada 24 jam. Anda mau ngomong apa, terserah di grup. Diskusi, materi. Ada yang belum ngerti, tanyakan dengan teman-teman, diskusi. Ya, jangan tergantung dengan saya. Jangan tergantung dengan saya. Saya hanya punya waktu 2 jam untuk bersama dengan Anda. Tapi jangan tergantung dengan saya. Diskusi dengan teman-teman. Karena teman-teman ini yang ada di grup ini memiliki tugas dan visi yang sama, ingin menjadi ASN. Diskusi saling bahu-membahu, saling mendukung supaya semuanya masuk ASN. Yang lain jangan dipikirin dulu. 1 bulan ini fokus untuk ke sana, masa depanmu, bukan masa depan saya. Kemudian yang kedua, kompetensi manajerial adalah kerjasama. Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen, saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategi organisasi. Jadi di sini adalah bagaimana Anda bisa kerjasama dengan orang lain. Jadi kalau misalkan ini pilihannya adalah kerjasama, itu berarti Anda harus memilih poin yang tertinggi dari kerjasama seperti apa. Jadi Anda mau membantu menyelesaikan tugas, walaupun tugas Anda sudah selesai, maka Anda pun harus membantu orang lain. Misalkan orang lain belum selesai, maka Anda harus membantu. Karena targetnya adalah tujuan organisasi. Karena kembali kata kunci dari kompetensi manajerial adalah organisasi. Jadi bukan pribadi, tetapi dilihat dari pribadi. Nah, ini kemampuan juga Anda harus dalam komunikasi menerangkan pandangan gagasan secara sistematis disertai argumen logis dengan cara yang sesuai baik lisan maupun tertulis. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasi, meyakinkan, membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi akhirnya bagaimana influence the other, bagaimana Anda mempengaruhi orang lain, itu dalam komunikasi itu meyakinkan orang lain. Kemarin atau tadi malam ya, saya tadi malam kena tiba-tiba saya tidak tahu masalahnya, tiba-tiba demam tinggi. Saya tidak bisa ngajar untuk kelas yang D3. Mohon maaf, nanti saya ganti. Di soal kemarin itu ada Anda dengan teman berlainan ide dan gagasan. Dan teman Anda menjelaskan proposal, tapi Anda tidak paham dan menurut Anda itu terlalu riskan. Nah, dalam komunikasi yang baik, Anda harus bisa menjelaskan bagaimana supaya teman Anda bisa menerima, supaya Anda pun harus bisa mendengar secara aktif. Nah, makanya telinga kita itu ada 2, mata itu ada 2, tapi mulut itu cuma 1. Jadi kita harus banyak melihat, banyak membaca, banyak mendengar, sedikit ngomong. Itu yang harus kita lakukan. Jadi dari sekarang belajar komunikasi yang efektif, mendengar secara aktif, karena semakin banyak Anda ngomong, ini dalam hidup ya, ini dalam hidup bukan dalam ujian. Semakin banyak Anda ngomong, semakin tahu kedangkalan keilmuan kita. Makanya diem aja. Tapi tiba-tiba Anda menjadi solusi, itu yang baik. Kemudian bagaimana kompetensi komunikasi itu menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan pemahaman yang sama.
aktif ya, secara formal, informal, tadi bersedia menjelaskan, menginterpretasi pesan, mampu menyusun materi presentatif, pidato, dan lain sebagainya. Secara asertif komunikasinya, ya, untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, kompleks, mampu mengubah pemikiran multidimensi secara lisan dan tertulis, menggagas komunikasi yang terbuka, gitu ya. Jadi ini nggak ada di saya, di dalam diri saya. Kembali lagi, kita tidak sedang membahas tentang diri Anda, tetapi sedang membahas mana yang harus Anda pilih di ujian. Oke. Itu komunikasi. Nanti materinya saya kirim ke Anda setelah selesai kita bahas satu persatu. Kemudian yang ke berapa ya? Orientasi pada hasil, yang ketiga ya. Jadi apapun tindakan Anda, gangguan secara umumnya gini. Apapun tinggal yang terjadi, maka fokus itu harus bagaimana bisa hasil dan berhasil organisasi. Jadi jangan berfokus pada pribadi, tetapi harus komitmen secara pribadi, secara tinggi. Bagaimana harus berhasil. Nah, ini kompetensi manajerial. Jadi bagaimana Anda harus bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang. Jadi kalau misalkan ini perbedaan, saya sedikit membayangkan perbedaan ya, perbedaan di ujian CPNS dengan ini. Kalau di ujian CPNS sudah saya jelaskan tadi sekian ya, ada 3 orang yang diambil kemudian masuk SKB. Kalau di sini tidak ada. Tapi pada satu kasus tahun 2019 ya, sebelum kemarin kan 2020 ya, yang PNS yang kemarin 2019 sebelumnya, itu dari 12 ruangan, di ruangan ada 12 di ruangan formasi di ruangan rumah sakit Jogja itu apa? Rumah sakit Sutomo ya. Di rumah sakit Sutomo, dia orang Belambangan. Nah, karena orangnya Belambangan, dia ngambil di rumah sakit Sutomo. Ada 12 orang formasi, ada 12 tempat. Dan alhamdulillah 10 dari 12 itu lulusan Kanduru. Yang ikut bimbel di Kanduru. 10 dari 12. Mengapa mereka bisa seperti itu? Mereka belajar tiap saat di grup tanpa menunggu saya. Kecuali nanti saya pun sering buka-buka. Tapi nanti misalnya saya meluruskan atau bagaimana. Tapi diskusinya aktif. Diskusinya aktif di grup itu. Jadi mereka tidak mengandalkan saya. Itulah keberhasilan yang mungkin bisa Anda turuti di grup itu aktif. Aktiflah di grup, walaupun aktif, artinya aktif bukan ya lebih baik aktif Anda bisa ngajak orang, ayo baca nih, kita hari ini misalnya KMB, kita baca ini. Atau yang punya materinya silahkan kirim ke grup, silahkan gitu. Ini saya punya ini, kirimkan ke grup. Jadi semuanya Anda saling bahu-membahu sama-sama. Orientasinya tentu pada hasil. Kita harus hasil bersama-sama. Anda harus jadi. Karena kenapa saya kemarin mengeluarkan bahwa tahun depan akan lebih sulit. Kenapa saya mengatakan demikian? Yang pertama, soal itu tiap tahun itu lebih sulit. Yang kedua, usia kita semakin bertambah, kemampuan belajar kita semakin menurun. Itu akan lebih sulit. Makanya tahun ini Anda harus kompeten dalam ujian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosial budaya, dan wawancara. Anda harus kompeten menjadi ASN. Tahun ini itu komitmen terhadap diri Anda. Tulis di kamar mandi di mana bahwa tahun ini ASN. Tulis supaya Anda ada yang mengingatkan. Materi buat yang susah, tulis di ranjang, di langit-langit, ditempel. Apapun lakukan, itu usahamu. Lakukan terus. Kemudian, pelayanan publik. Pelayanan publik selalu berorientasi, gampangnya selalu berorientasi kepada pelayanan customer, pelanggan. Nah, Anda tahu bahwa pelanggan dalam sebuah institusi, pelanggan itu ada yang namanya pelanggan internal dan eksternal.
Pelanggan internal adalah rekan kerja, atasan. Pelanggan yang eksternal itu customer yang datang meminta pelayanan masyarakat dan lain sebagainya, atau stakeholder yang lainnya. Jadi utamakan pelayanan. Jadi walaupun ada apapun, target kita adalah bagaimana mengutamakan pelayanan. Hal-hal yang lain abaikan. Pilih yang paling baik untuk pelanggan. Pilih yang paling baik untuk pelanggan. Kalau Anda misalkan masuk ke pelayanan, ataupun masuk ke sebuah bank, apa yang Anda inginkan? Anda ingin cepat dilayani, begitu pula orang lain. Dan kalau misalnya kerja Anda sekarang belum fokus pada pelayanan publik, nggak apa-apa, itu kepribadianmu. Tapi dalam ujian, pilih yang seperti itu. Kemudian, kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan, keterampilan yang relevan dengan pekerjaan pengembangan. Jadi di sini Anda bisa memberikan bagaimana Anda harus mendorong kemampuan belajar sepanjang hidup. Jadi kalau misalnya ada soal, Anda disuruh oleh negara, misalnya harus pergi ke luar negeri, sementara Anda masih pengantin baru. Nggak ada urusan dengan pengantin baru, Anda harus pergi. Itu di ujian. Di ujian harus milihnya seperti itu. Tidak harus ngomong dulu kepada keluarga, ngomong dulu kepada istri. Jangan ada asal-asal gitu. Harus saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa langsung memilih berangkat. Walaupun kenyataannya dalam hal sehari-hari ngomong dulu sana dan lain sebagainya. Bodoh amat dengan itu, dengan kehidupan sehari-hari. Tapi dalam ujian, Anda harus memilih yang kapanpun, dimanapun, apapun pekerjaan, sesuai dengan bidang Anda, lakukan. Nah, itu yang diminta di ujian. Kemudian, kompetensi, indikasinya ada mampu melakukan pengembangan diri, meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, memberikan umpan balik, dan membimbing orang lain, menyusun program pengembangan jangka panjang dan dalam rangka mendorong manajemen pembelajaran, menciptakan situasi yang mendorong organisasi untuk mengembangkan kemampuan belajar secara berkelanjutan. Nah ini jadi kalau ada sesuatu yang baru, Anda harus belajar. Tapi kalau misalnya ada pekerjaan, misalnya tahu kasus kemarin, ini ada software baru terkait dengan sistem informatika, terkait dengan sistem informasi di dalam pelayanan. Apa tindakan Anda? Tentunya kalau ada yang baru, Anda lebih baik ngajar atau minta diajarin sama orang lain yang lebih kompeten. Oke, nilainya 4 atau nilainya 3, Anda belajar sendiri, mempelajari sendiri. Tetapi kalau ada kesalahan, data hilang dan lain sebagainya, itu tidak ada yang bisa menggaransi. Dan itu tidak bisa dikembalikan, bagaimana kalau seperti itu. Jadi pilihlah, ada sesuatu yang baru, minta orang lain untuk mengajari kita. Tapi bukan berarti kita tidak belajar, mengajari orang lain yang lebih kompeten. Kalau tidak ada yang minta mengajari, maka pilihannya adalah belajar secara mandiri. Tentunya urutannya meminta diajarin, apapun harus ada gurunya gitu. Kalau kaidah fikih dalam agama saya itu apapun harus ada gurunya, ada sanadnya gitu. Kemudian kompetensi mengelola perubahan, kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, ya. Jadi harus memiliki inisiatif. Kalau dulu itu, kalau di SKB itu ada yang namanya kemampuan adaptif. Kemampuan adaptif. Kalau di sini kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, nah ini sama aja kan sebenarnya. Jadi contoh soalnya gini. Bagi saya dalam bekerja saya membutuhkan apa misalnya pertanyaannya. Ada orang yang membutuhkan ketenangan, misalkan situasi yang tenang. Ada orang yang membutuhkan, nggak masalah dengan orang ribut dan lain sebagainya. Yang bagus yang mana?
atau dalam pekerjaan itu harus tenang, tidak. Dimanapun, situasi apapun, kondisi apapun, Anda harus bisa beradaptasi dan mengelola perubahan. Itu saja. Jadi jawaban saya tidak masalah mau bekerja di mana, itu lebih baik daripada saya bekerja di tempat yang tenang, itu jauh lebih baik. Oke, mudah-mudahan Anda paham. Kemudian kompetensi manajerial mengelola perubahan. Ini inti-intinya mengikuti pada perubahan dengan arahan. Anda harus bisa diarahkan oleh orang. Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan. Tadi kan saya mengatakan bahwa Anda harus belajar. Minta diajari sama orang. Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi, memimpin perubahan pada unit kerja, memimpin, menggerakkan dukungan pemangku kepentingan untuk menjalankan perubahan secara berkelanjutan tingkat instansi atau nasional. Itu yang lebih tinggi itu. Jadi dalam mengelola perubahan Anda dituntut untuk merubah diri. Itu ya, adaptasi yang cepat. Itu kuncinya. Pengambilan keputusan. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang baik secara tepat waktu dengan keyakinan diri secara mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Ini juga bagian yang harus Anda pahami. Jadi dalam mengambil keputusan kita harus sistematis, hati-hati. Kemudian ada alternatif lain. Anda pun punya pemahaman yang baik terhadap alternatif atau terhadap resiko yang Anda putuskan dan harus bertanggung jawab terhadap putusan yang diambil. Pada saat ini Anda memutuskan ikut tes ASN, maka Anda harus komitmen, harus bertanggung jawab tentang apapun resikonya. Orang yang memiliki hati dan kemauan yang keras, dia akan komitmen terhadap inti atau target yang dia ingin capai. Kemudian tip dan triknya di manajerial, bacalah soal itu seakan-akan Anda menjadi pemilik perusahaan atau sedang mencari pegawai. Maksudnya begini, kalau ujian kan kita merasa bahwa saya teruji nih, orang yang diuji. Nah, dalam kompetensi manajerial, posisi dirubah. Ada 5 karakter A, B, C, D, E yang harus Anda pilih, itu karakter A, B, C, D, E. Nah, pilih yang paling bagus untuk pertumbuhan perusahaan Anda atau perusahaan yang Anda pimpin. Atau yang paling bagus untuk negara itu yang mana? Contoh misalnya, orang kalau misalkan ada kemarin soalnya pada pas ada ulang tahun, apa yang Anda lakukan? Ada teman ulang tahun, apa yang Anda lakukan? Misalkan pada setelah istirahat langsung ke ulang tahun dan tidak balik lagi kantor, atau hanya melihat saat istirahat. Tentu hanya melihat saat istirahat saja. Itu yang terbaik. Ini saya juga menjelaskan, tes ini bukan untuk menilai kepribadian Anda, tapi tes ini digunakan untuk melihat siapa yang mendapat nilai yang tertinggi sesuai dengan konsep terbaik dan tertinggi. Terbaik dan tertinggi. Terbaik itu siapa orang yang terbaik itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Dan yang tertinggi, siapa yang mendapat nilai tertinggi. Itu saja. Jadi manajerial bahwa harapannya adalah Anda mendapat nilai yang tinggi. Bila jawaban yang paling ideal berdasarkan pemahaman umum. Walaupun harus bertentangan dengan pendapat Anda dan tidak sesuai dengan pribadian Anda. Tadi sudah saya jelaskan. Bahwa boleh berbohong. Saya nggak ngajarin berbohong, tetapi ngajarin bagaimana cara mendapatkan nilai yang tinggi. Urusan bohong, urusan Anda. Saya nggak ikut dosanya. Kemudian sosiokultural. Apa yang di sosiokultural? Kita bahas definisinya dulu. Bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diamati, diukur, dan dikembangkan berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa. Di sini ada kata perekat bangsa. Bangsa kita macam-macam. Banyak suku, banyak bahasa, banyak kelakuannya juga.
Nah, Anda sebagai ASN nggak boleh membuat bangsa ini terpolarisasi. Bangsa ini sekarang sudah terpolarisasi menjadi 2 kubu minimal. Dan itu tidak selesai dari sejak pilkada, itu tidak selesai pilpres itu nggak pernah selesai bangsa kita. Dan itu Anda sebagai ASN tidak boleh menjadi polarisasi atau membuat dikotomi bangsa ini. Bangsa nomor 1, bangsa nomor 2, pada anak bangsa nomor 1, anak bangsa nomor 2, nggak boleh seperti itu. Ini tidak diharapkan di kompetensi sosiokultural. Nah, sebagai perekat bangsa apa artinya? Kemampuan untuk mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu, kelompok, dan masyarakat. Toleransi. Saya tidak terlalu percaya dengan politisi. Politisi kadang-kadang ya gitulah, mereka ngomong toleransi, tetapi dipelihara itu. Ya, dipelihara itu. Konflik itu dipelihara untuk kelompok mereka sendiri. Tapi Anda sebagai ASN nggak boleh. Toleransi, perbedaan, nggak ada urusan. Anda sebagai ASN harus netral. Nggak ada perbedaan politik. Gitu. ASN harus netral. Masalah sekarang seperti apa, nggak usah kita pikirkan. Tapi di ujian Anda harus netral. Harus menjadi perekat bangsa. Harus menjadi orang yang bisa memangku semua kepentingan. Mengayomi semua kepentingan. Nah, ini mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan psikologi dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan pemangku kepentingan serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri. Menjaga, mengembangkan, mewujudkan persatuan, kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Jadi Anda harus menjadi pemersatu. Nah, apa nanti triknya? Nanti saya jelasin. Perangkat bangsa, kepekaan terhadap budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, empati. Jadi Anda harus peka terhadap budaya, bagaimana berhubungan dengan satu suku dengan suku lain, dan bagaimana menghindari konflik, memanage konflik, dan berempati terhadap suku yang lain. Jumlah soal ada 20 soal. Kemudian triknya, pilih jawaban yang terbaik untuk bangsa dan negara ini karena Anda adalah sebagai aparatur negara yang harus menjaga dan mempererat kehidupan bangsa dan negara. Pilih jawaban yang paling bisa menjaga kesatuan bangsa ini. Pilih jawaban yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Pilihlah jawaban yang menjadikan Anda sebagai solusi bagi masyarakat sekitar. Solusi itu artinya meredam konflik dan lain sebagainya. Ya, wawancara sekarang. Wawancara bertujuan menilai integritas dan moralitas. 10 soal. Nah, kalau pilihannya adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, maka Anda harus pada pernyataan yang negatif. Pernyataan kan ada 2, pernyataan positif, pernyataan negatif. Pernyataan yang negatif itu misalnya seperti ini. Menurut saya, telat 5 menit itu tidak jadi masalah. Nah, itu pernyataan negatif. Karena telat itu negatif. Kalau negatif, maka pertanyaannya itu sangat tidak setuju. Itu dapat poinnya 4. Kalau Anda sangat setuju, poinnya 1. Kalau milih tidak setuju, poinnya 3. Kemudian kalau misalkan, menurut saya tidak boleh menerima apapun di ASN, tidak boleh menerima apapun dari masyarakat. Itu positif. Maka pilihlah yang paling tinggi nilainya itu sangat setuju. Setuju menjadi 3. Tidak setuju menjadi 2. Sangat tidak setuju jadi 1. Jadi ya maksud saya itu memilih akan menganjurkan kepada Anda pilihlah catatan yang ekstrim. Ada kata sangat, sangat. Itu ekstrim. Kalau negatif, pernyataan negatif berarti sangat tidak setuju. Kalau pernyataan positif sangat setuju. Yang tadi sangat tidak setuju. Poin maksimal 5 per soal. Ya. Itu yang ternyata belum selesai. Tip dalam wawancara, pilihlah jawaban yang menunjukkan integritas dan moralitas.
Pilihlah jawaban ekstrim, yaitu pilih yang sangat diawali dengan kata sangat. Ya, itu aja kalau pilihannya sangat, ya. Ya, itu. Tips dalam mengisi soalnya berdoa, jangan lupa kita berdoa karena kita hanya makhluk lemah dan kita banyak kekurangan, dan dengan doa kita bisa merubah takdir. Kemudian isi yang mudah dulu, artinya kita harus saya enak di manajerial, ya udah nggak apa, manajerial dulu, nggak usah dari teknis dulu. Anda yang menurut Anda mudah mana, ya udah itu yang diisi. Jangan sampai pada kemarin Anda asik ngisi di teknis, lupa tuh sama tes yang kedua, sosial budaya dan manajerial serta wawancara. Saking asiknya ngisi teknis. Jangan seperti itu. Nah, isi semua, saya bilang isi semua, karena tidak ada pengurangan nilai. Dan kalau Anda ngisi semua walaupun itu nembak, peluang untuk benar itu ada 20-25%. Jangan pedulikan orang lain di pinggir Anda, nggak peduli dengan orang lain. Kita nangis, Anda nggak lulus, nangis orang lain lulus, mana mereka mau peduli? Nggak ada. Kita mau jungkir balik, kita mau frustasi atau kita sampai dengan yang patah sekalipun, orang lain mana yang peduli? Nggak ada. Paling, aduh yang sabar ya, dan lain, mungkin belum rezekinya. Itu orang menghibur Anda, tapi sebenarnya tidak ada yang orang peduli terhadap diri Anda kecuali Anda sendiri. Orang lain nggak peduli. Anda nggak lulus, dipecat. Banyak orang ngantri itu di belakangnya itu. Jadi, Anda fokus pada diri sendiri. Bodoh amat dengan orang lain. Maaf. Saya bilang 3 kali itu saya bilang maaf. Kita sudah, katakanlah kita sudah punya istri atau punya suami. Ada jaminan bahwa pasangan kita tidak pergi. Pergi itu ada 2, meninggal atau pergi kemana gitu kan. Atau broke gitu. Ada jaminan enggak? Maka hidup Anda ada di tangan Anda sendiri. Fokus dari sekarang, fokus untuk diri sendiri dulu. 1 bulan ini. Setelah itu Anda mau kemana, jalan-jalan kemana, mau jalan-jalan keliling dunia. Kalau sudah ASN, bodoh amat. Tapi sekarang 1 bulan ini, ada acara apa, ada kegiatan apa, ada nongkrong di mana, fokus pada dulu ASN, jadi ASN dulu. Dan tarik napas setiap 10 soal, tarik napas, mengurangi ketegangan. Ingat per soal 53 detik maksimal. Ya, maksimal. 130 soal dengan soal 145. Nah, usahakan per soal kurang dari 40 detik. Kalau 10 detik nggak ngerti soal, tinggalkan dulu. Tembak aja dulu. Nanti balik lagi, tandain, balik lagi ke soal itu. Kalau sudah selesai 145 soal itu udah selesai semua, balik lagi. Ataupun misalkan kalau wawancara beda sesi, yang kompetensinya kerjakan dulu. Ya. Itu kemudian ingat lagi bahwa ide kalimat selalu di awal kalimat atau di awal paragraf. Baca soal kasus dari pertanyaan, apakah masalah keperawatan, masalah kebidanan, apakah diagnosa, dan lain sebagainya. Kasusnya dibaca, ingat kembali nomor 1, ide kalimat selalu di awal. Keluhan itu selalu menjadi bagian yang harus kita pertimbangkan. Dan yang ketiga, baru pilih jawaban. Ingat selalu demikian. Supaya apa? Supaya Anda baca kasus tidak bolak-balik. Tidak bolak-balik. Baca kasus itu minimal 10-20 detik. 2 kali artinya udah 20-40 detik. Itu kan buang-buang waktu itu. Jangan biarkan jawaban kosong. Jangan biarkan jawaban kosong karena tidak mengurangi penilaian jika Anda jawabannya salah. Tapi kalau jawabannya diisi, Anda mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan nilai 20-25%. Gunakan insting. Insting itu kayak gimana? Gini, untuk mempertajam insting, latihan dan berdoa, belajar. Ya.
Nah, insting itu kadang-kadang kita diberikan apa ya? Orang Sunda mah kerenyit nah hate ataupun apa ya? Pemikiran tiba-tiba dalam hati, oh tiba-tiba, oh ini kayak ini ya jawabannya yang ini. Walaupun Anda nggak tahu, tapi tiba-tiba muncul ilham. Pilihlah itu yang pertama. Dan tidak boleh dirubah kalau yang menggantinya itu 100% belum 100% benar. Kalau Anda yakin yang mengganti jawaban insting tadi adalah 100% benar, ganti. Tapi nggak yakin, jangan. Dan yang terakhir adalah tebak. Tembak saja. Tembak itu harus ada peluru. Peluru itu dalam ujian itu materi. Kalau tembakannya sehebat apapun tembakan, pelurunya kagak ada, percuma. Jadi yang dikuasai materi dulu kuasai. Materi kuasai. E-booknya sudah saya berikan, baca yang dari Kemenkes, baca itu. Karena beberapa soal setelah saya teliti, ternyata soal-soal itu ada dari soal-soal Kemenkes. Itu ya, rahasia itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya membuka pertanyaan, mohon maaf kalau saat ini saya keras. Mohon maaf, saya keras, saya akui adalah keras, saya saat ini adalah keras. Kenapa? Karena saya ingin Anda melihat Anda sukses. Itu saja. Anda harus punya komitmen yang bagus untuk diri Anda, untuk keluarga Anda. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Itulah maksud saya, itulah keinginan saya, bahwa Anda harus jadi ASN. Anda harus jadi ASN. Abaikan orang lain, dan yang paling penting, Anda harus bisa membuktikan kepada orang lain bahwa Anda mampu. Karena beberapa orang pernah ada kejadian bahwa karena sudah bertahun-tahun menjadi honorer, dicemooh sama tetangga, dicemooh sama keluarga, dicemooh sama yang lain. Nah, saat ini Anda harus merubah cemoohan itu menjadi sanjungan. Tapi bukan ingin riak, tapi Anda harus bisa membuktikan bahwa Anda mampu. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada orang yang bodoh, tidak ada. Tapi banyak orang yang malas. Bodoh itu bisa dicicil, bisa dirubah. Tapi kalau sudah malas, sulit. Itu kepribadian. Jadi kalau misalnya, sulit. Oh, ini menantang. Ini menantang bagi Anda. Pelajari. Kalau itu ujian itu sulit, saya yakin tidak akan orang yang mampu mengisi soal. Tapi banyak kok yang lulus. Insya Allah dengan kekuatan TK, dengan komitmen kita, insya Allah kita bisa lulus. Tapi Anda harus komitmen terhadap diri Anda sendiri. Jangan melihat saya, jangan tergantung saya. Saya akan menyediakan materi sebaik-baiknya untuk Anda. Tolong dibaca. Baca materi yang sudah saya berikan. Diulang-ulang. Bacanya tidak cukup satu kali, tapi Anda harus paham. Gak apa-apa Anda kehilangan waktu istirahat dari 1 bulan ini, tapi Anda bisa liburan setelah Anda menjadi CPNS ataupun menjadi ASN. Gak apa-apa. Itu saja dari saya. Mohon maaf sekali lagi saya sedikit keras pada hari ini karena saya coach. Saya bukan kakak Anda, tapi saya coach. Saya coach bagi Anda. Coach itu kalau Anda salah saya marahin, saya arahkan, tapi tidak ada perasaan dendam, nggak ada. Bahwa saya tentunya ingin sebagai coach, saya ingin melihat Anda apa yang saya latih itu sukses. Mohon maaf kalau saya lebih tegas barusan. Mohon maaf siapa tadi yang saya marahi. Mohon maaf ya, bukan maksud saya untuk memarahi Anda, tapi saya ingin Anda fokus terhadap apa yang ada di hadapan Anda. Saya buka sesi tanya jawab pertanyaan, boleh di chat. Kita sudah berapa menit ya? Kita sudah 1 jam. Anda mendengarkan ocehan saya yang nggak jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Tadi teman-teman, tadi siapa yang bertanya akan saya jawab nih sekarang.
Saparia, mohon maaf ya Saparia. Nanti saya paling nanti malam lah. Untuk materi ini apa? Untuk materi kapital seleksi nanti malam. Saya cek dulu. Saya lupa kayaknya salah. Untuk promo masuk ke ini. Nanti malam ya Saparia. Siapa? Boleh di chat. Dan saya kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya. Yakin ini saya nanya Anda yakin mau tes ASN? Gak usah dijawab rame-rame ya, tapi dalam hati Anda itu jawab. Anda tega lihat keluarga Anda sedih karena Anda nggak lulus? Jawab dalam diri Anda. Apakah Anda tidak bangga kalau lihat keluarga Anda sukacita, lihat bahagia, lihat anaknya jadi pegawai negeri, pegawai ASN itu? Apakah nggak akan tega itu ya? Apakah Anda tidak bahagia melihat mereka bahagia? Itu pun harus Anda perhatikan. Harus Anda pikirin. Harus lebih berjuang. 1 bulan lagi ya. 1 bulan lagi. Katakanlah ujian. Kan kalau daftar itu ujian itu Juli ya. Juli. Katakanlah ujian mundur 1 minggu. Ada waktu, masih ada waktu untuk perbaiki diri sendiri. Fokus. Komitmen. Pegang komitmen itu. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan coba bahas ya. Bukan hanya untuk Safaria, kita akan bahas mungkin nanti di 2 minggu terakhir menuju di akhir bulan Juli. Di akhir bulan Juli mungkin nanti saya bisa seminggu mungkin 2 kali untuk Zoom supaya nanti misalkan cara menentukan prioritas di komunitas apa, di KMB apa dan lain sebagainya, mungkin itu bisa kita bahas lebih banyak kita di Zoom. Karena percuma kalau kelihatannya percuma juga kalau misalnya terus saya memperbanyak di soal-soal tapi materinya nggak saya isi. Itu ya menjawab dari Saparia ya. Mila, silakan Mila kalau mau bertanya. Mila Sophia. Apa Mila? Boleh dibuka mic-nya. Kalau Mila. Iwan, silakan Iwan. Tadi Mila nggak nanya, nggak jawab. Apalagi ngetik ya. Iwan, silakan bertanya Iwan. Boleh pakai mix atau tulis boleh. Oke. Kalau kemarin soal jiwa sedikit, tidak ada ya. Soal kemarin jiwa sedikit, yang keluar kemarin hanya Kubler-Ross yang keluar di jiwa. Ya. Di jiwa kemarin hanya Kubler-Ross yang keluar, tapi ada beberapa orang yang dapat juga halusinasi juga dapat. Jadi kalau tugas saya sih pahami aja semuanya. Apa yang didaftar cilik itu pahami saja. Supaya Anda kalau ada pertanyaan, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan keluar. Apakah nanti perawat rumah sakit umum itu sama dengan rumah sakit jiwa? Soalnya yang kemarin beda tahun kemarin itu hanya beda sedikit di puskesmas sama rumah sakit. Di puskesmas lebih banyak komunitasnya, tapi yang lain juga banyak muncul. Jadi kalau saya nanti ajarinya saya ajarin semua saja. Kita akan berjibaku, mungkin mulai Senin saya coba tata ulang materi-materi. Nanti insya Allah satu persatu kita bahas mulai Zoom supaya ada gambaran. Mungkin memperbanyak Zoom itu akan lebih baik. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Kita saling doain. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya dalam kondisi yang aman-aman, yang nyaman. Nah, silakan yang mau bertanya lagi. Ya, izin bertanya Pak. Oke. Siapa? Dengan Mila Pak. Oke, Mia. Silakan Mia.
Untuk pencegahan itu Pak, yang kemarin primer sekunder. Oh, Sama ini Pak, apakah Bapak ada punya materi untuk penggunaan APD pada pasien menular Pak? Kebetulan kan saya bukan kerja di rumah sakit Pak, saya kerja di kesehatan pelabuhan. Jadi untuk materi-materi tentang keperawatan atau tindakan keperawatan yang biasa kita kerjakan di rumah sakit, saya banyak lupa. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Siap. Saya cek kemarin itu ada catatan Handuru. Catatan Handuru terkait dengan APD. Kemudian cara memasang APD, membuka APD, itu sudah ada. Termasuk juga saya sudah menulis untuk tekanan positif, tekanan negatif. Itu pun sudah saya tulis. Mungkin nanti saya coba lagi, saya perbaiki lagi. Mungkin kalau saya sudah ada tulisannya sudah lengkap, saya kirim. Tapi kalau misalnya terkait dengan APD, saya cek ulang ya. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak salah di catatan Handuru saya sudah bikin tahun kemarin. Nanti saya cek ulang. Untuk lebih ke spesifik ke penyakitnya Pak, misalnya kepada pasien TB. Ya, kemarin pun begitu. Misalnya tahun kemarin. Ya, APD yang digunakan untuk pasien rabies. Iya, tahun Pak, kemarin, ada tahun 2019 kalau nggak salah. Iya. Jadi APD per penyakit gitu ya. Nanti kita contoh APD ini untuk penyakit apa, itu nanti kita berikan contohnya. Ya. Kalau tidak salah ada, nanti saya coba cek. Namanya di catatan dulu. Saya lupa juga menulis banyak, jadi saya lupa. Nanti saya cek dulu. Siapa? Itu aja Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Siapa lagi? Kalau tidak ada, kita cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya berikan barusan ada manfaatnya terutama bagi saya dan umumnya bagi Anda semua. Mohon maaf sekali lagi, bukan berarti saya kasar pada Anda, tapi saya ingin melihat Anda sukses. Dan Anda harus komitmen terhadap apa yang ingin Anda capai. Terima kasih teman-teman. Nanti paling telat malam hari rekaman. Jadi kalau ada yang nanya di grup, ini rekamannya ada, bilang Anda ada itu ya. Nanti malam mudah-mudahan. Kita akhiri pertemuan sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.